Ha, motivasi dan pendidikan adalah dasar dari setiap bisnis yang sukses, terutama saat beroperasi dalam kerangka prinsip-prinsip Islam. Pengusaha harus didorong oleh tujuan yang selaras dengan keyakinan mereka. Tujuan ini tidak hanya memandu pengambilan keputusan, tetapi juga mendorong kegigihan dalam menghadapi tantangan. Dalam Islam, bisnis dipandang sebagai profesi yang mulia dan menjaga motivasi melalui ajaran agama membantu pengusaha tetap fokus pada tujuan mereka. Di sisi lain, pendidikan membekali pemilik bisnis dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk bersaing secara efektif di pasar. Ajaran Islam mendorong pencarian ilmu yang dipandang sebagai bentuk ibadah. Dengan mendidik diri mereka sendiri, pemilik bisnis dapat belajar tentang tren pasar, kebutuhan pelanggan, dan teknologi baru. Proses pembelajaran yang berkelanjutan ini memastikan bahwa bisnis tetap relevan dan kompetitif. Lebih lanjut, memahami prinsip-prinsip keuangan Islam sangat penting. Ini termasuk mengetahui bagaimana melakukan transaksi yang halal atau diperbolehkan. Pengusaha harus mendidik diri mereka sendiri tentang hukum perdagangan dalam Islam, memastikan bahwa operasi bisnis mereka sesuai. Pengetahuan ini tidak hanya membawa ketenangan pikiran, tetapi juga menarik pelanggan yang mencari bisnis yang etis. Pada akhirnya, motivasi dan pendidikan berjalan beriringan. Pengusaha yang termotivasi dan berpengetahuan luas lebih mungkin untuk berhasil. Mereka dapat menginspirasi tim mereka, beradaptasi dengan perubahan, dan menemukan solusi inovatif untuk masalah, sambil tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam mereka. Inti dari praktik bisnis Islam adalah prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan. Nilai-nilai ini bukan hanya pedoman etis, tetapi fundamental untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas dengan pelanggan dan mitra. Kejujuran dalam bisnis berarti jujur dalam semua transaksi dan komunikasi. Ini termasuk menggambarkan produk dan layanan secara akurat dan memenuhi janji yang dibuat kepada pelanggan. Transparansi melibatkan keterbukaan tentang operasi bisnis dan transaksi keuangan. Dalam Islam, transparansi ini sangat penting karena mencegah kesalahpahaman dan perselisihan. Ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memiliki keyakinan penuh pada bisnis, mengetahui bahwa tidak ada agenda tersembunyi. Misalnya, memberikan faktur atau kontrak yang jelas dan terperinci, membantu menjaga transparansi ini. Keadilan, sebagai prinsip, memastikan keadilan dalam semua urusan. Ini berarti menawarkan harga yang adil, memastikan kualitas produk dan layanan, dan memperlakukan semua pemangku kepentingan dengan hormat. Dalam konteks Islam, keadilan juga melibatkan tanggung jawab sosial, seperti memperlakukan karyawan secara adil dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, bisnis tidak hanya mematuhi pedoman Islam, tetapi juga menciptakan basis pelanggan yang setia. Klien dan mitra lebih cenderung terlibat dengan bisnis yang mereka anggap etis dan adil. Reputasi ini dapat menjadi keunggulan kompetitif yang signifikan di pasar manapun. Di dunia yang serba cepat saat ini, inovasi dan adaptasi sangat penting bagi bisnis manapun untuk berkembang. Ini terutama berlaku untuk bisnis yang beroperasi di bawah prinsip-prinsip Islam. Inovasi bukan berarti menyimpang dari ajaran agama. Sebaliknya, ini melibatkan menemukan solusi kreatif yang selaras dengan ajaran tersebut. Misalnya, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan layanan pelanggan atau merampingkan operasi dapat meningkatkan efisiensi sambil tetap mematuhi hukum Islam. Adaptasi adalah tentang fleksibilitas dalam strategi bisnis. Pasar berubah, preferensi konsumen berkembang, dan pesaing baru bermunculan. Bisnis Islam harus beradaptasi dengan perubahan ini, sambil mempertahankan nilai-nilai inti mereka. Ini bisa berarti mendiversifikasi lini produk, memasuki pasar baru, atau mengadopsi model bisnis baru. Adaptasi memastikan bahwa bisnis tetap relevan dan terus berkembang. Kolaborasi adalah bentuk lain dari inovasi. Bermitra dengan bisnis lain dapat menghasilkan peluang baru dan sumber daya bersama. Kemitraan ini dapat menumbuhkan budaya saling menguntungkan, memperkuat prinsip kerjasama Islam dalam bisnis. Pada akhirnya, inovasi dan adaptasi membutuhkan kemauan untuk menerima perubahan, sambil tetap berpegang teguh pada keyakinan seseorang. Pemilik bisnis yang dapat menyeimbangkan aspek-aspek ini berada pada posisi yang lebih baik untuk mencapai kesuksesan jangka panjang, memenuhi tujuan finansial dan spiritual mereka. Trikik: manajemen keuangan yang baik adalah tulang punggung dari setiap bisnis yang sukses.
Dalam konteks Islam, ini melibatkan pengelolaan keuangan dengan cara yang sesuai dengan hukum syariah. Ini termasuk menghindari transaksi berbasis bunga dan memastikan bahwa semua transaksi keuangan halal. Manajemen keuangan yang tepat juga melibatkan penganggaran, menabung, dan berinvestasi dengan bijak, yang semuanya dianjurkan dalam Islam. Aspek kunci dari manajemen keuangan adalah manajemen arus kas. Memastikan bahwa bisnis memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya sangatlah penting. Ini melibatkan perencanaan dan pemantauan pendapatan dan pengeluaran yang cermat. Menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan tabungan sangat penting untuk keberlanjutan bisnis. Diversifikasi produk atau jasa merupakan strategi lain yang meningkatkan stabilitas keuangan. Dengan menawarkan berbagai produk, bisnis dapat mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi pasar. Diversifikasi memungkinkan bisnis untuk menjangkau segmen pelanggan yang berbeda dan beradaptasi dengan perubahan permintaan. Ini tidak hanya meningkatkan aliran pendapatan, tetapi juga meningkatkan ketahanan bisnis. Selain itu, bisnis Islam yang melakukan diversifikasi dapat berkontribusi lebih signifikan kepada masyarakat. Dengan menawarkan berbagai produk, mereka dapat memenuhi lebih banyak kebutuhan, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan mendukung inisiatif pengembangan masyarakat. Ini sejalan dengan prinsip Islam untuk menjadi kekuatan positif dalam masyarakat, memastikan bahwa bisnis tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga memberi kembali.